Hello guys, welcome back to my channel 2S. Kembali lagi di channel kami, tentunya menjadi channel yang selalu memberikan manfaat, wawasan, dan pengetahuan untuk kalian semua. Jadi di video kali ini kita akan membongkar 10 soal yang biasa keluar di SKD. Kalian penasaran ya kan? Tenang aja teman-teman, akan kita ulas dan aku berikan kunci jawaban. Kalau perlu aku berikan soal bagian atau share-sharean soalnya kepada kalian. Tapi sebelum menuju pembahasan soal, jangan lupa kalian like dan subscribe tombol merah di bawah kanan dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga kalian lulus di SKD kali ini dan dapat lanjut ke tahap-tahap berikutnya ya teman-teman. Baik, langsung saja tidak usah berlama-lama, kita menuju ke soal nomor 1 teman-teman. Aku besarkan terlebih dahulu biar jelas. Sudah jelas ya teman-teman? Aku bacain soalnya. Dampak pendudukan Jepang atas Indonesia, terutama bagi organisasi pergerakan nasional Indonesia, yaitu, jadi kuncinya di sini adalah dampak pendudukan Jepang. Kunci kedua, bagi organisasi pergerakan nasional. Jadi, aku berikan penjelasan kepada kalian ya teman-teman. Jepang itu menduduki Indonesia itu memberikan peraturan-peraturan yang justru tidak mempersulit suatu organisasi itu berdiri. Karena Jepang itu berdiri atau menjajah di Indonesia itu memberikan ruang dan membantu mendirikan sesuatu gerakan, suatu organisasi yang dengan tujuan untuk membantu Jepang sendiri. Namun, karena semakin longgarnya aturan tersebut justru menjadi bumerang bagi pihak Jepang karena rakyat Indonesia itu memanfaatkan organisasi untuk membuat gerakan memberontak terhadap Jepang. Salah satu atau beberapa organisasi yang dibuat oleh Jepang dan terdapat rakyat Indonesia itu ada Gerakan 3A, ada Putra, ada Peta, ada Heiho, ada Keibudan, dan lain sebagainya. Jadi intinya di jawaban soal ini Jepang memberikan kelonggaran atau memberikan kesempatan organisasi untuk berdiri. Jadi kita udah bisa menyimpulkan ya teman-teman, kita menuju ke kunci jawabannya. Semakin longgarnya aktivitas organisasi pergerakan. Ini kan ada kunci longgarnya aktivitas pergerakan. Jadi mungkin bisa masuk ya teman-teman. Yang ke B, menambah tebalnya semangat anti Belanda. Ini kan kita membahas tentang penjajahan Jepang ya teman-teman dan tidak menyinggung ke Belanda. Jadi ini kita skip dulu. Yang C, pembubaran semua organisasi pergerakan nasional. Ini justru membubarkan karena Jepang itu kan mendukung bukan membubarkan organisasi. Jadi ini kita salahkan. Yang D, menghapus organisasi pergerakan Islam. Ini juga membubarkan intinya, menghapus, membubarkan ini salah. Ini yang E, membubarkan organisasi yang bercorak komunis. Jadi ini juga salah ya teman-teman. Karena kan ini membubarkan. Jadi ini kan kita bisa simpulkan jawaban yang E ada kata membubarkan, yang D menghapus, yang C juga membubarkan. Nah, yang B ini berlainan, ini menyinggung ke penjajahan lain Belanda, jadi tidak masuk. Jadi kunci yang pertama adalah semakin longgarnya aktivitas organisasi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, teman-teman. Oke, di sini kalian semakin paham atau semakin kurang paham ya teman-teman. Kalau misal kalian nggak paham bisa komen di kolom komentar dan akan aku jawab pertanyaan dari kalian. Kita langsung saja menuju ke soal nomor 2. Baik, soal nomor 2. Pada tanggal 25 Februari 1944, KH Zainal Mustafa bersama pengikutnya mengadakan perlawanan terhadap pendudukan Jepang di Singaparna. Alasannya karena, jadi aku ceritakan sejarahnya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi ketika Jepang datang ke Singaparna, terdapat gerakan penolakan terhadap Jepang
Karena Jepang sendiri itu mewajibkan sikap hormat terhadap Jepang dengan menghadap ke ibu kota Tokyo. Dan itu disebut dengan seikeire, adalah sikap hormat dari Jepang ya teman-teman, dan harus dilaksanakan oleh rakyat Singaparna, dan ini ditolak. Jadi kita cari saja jawaban yang menentang seikeire. Tepat sekali jawabannya yang C ya teman-teman. Kita ulas jawaban yang lain. Menentang pengumutan pajak. Ini bisa tetapi tidak spesifikkan. Ini yang ditanyakan di soal adalah K. Zainal Mustafa menentang Jepang di Singaparna itu karena suatu alasan, hanya satu alasan, yaitu sikap hormat kepada seikeire. Dan yang ini menentang pajak itu salah. Yang B menentang keharusan penyerahan hasil tanaman pangan untuk Jepang, ini juga salah karena hampir sama dengan pilihan A. Yang D menentang 3A, ini gerakan 3A ya teman-teman, ini juga salah karena tidak sesuai juga. Yang E menentang pelaksanaan Romusa, jadi yang berkaitan dengan pajak, berkaitan dengan penyerahan hasil tanaman, dan Romusa ini juga salah ya teman-teman, karena hanya satu alasan, K. Zainal melawan Jepang karena menentang seikeire. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke teman-teman, kita lanjut saja ke soal nomor 3. Ya, nomor 3 ini aku bacain soalnya. Terdapat perwira Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka. Perwira Jepang yang memberikan kemudahan pada proses penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah, ini kuncinya adalah kemudahan pada proses penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Akan aku berikan kesempatan untuk kalian bisa jawab di kolom komentar jawaban yang pas di pilihan jawaban soal nomor 3 ini ya teman-teman, karena aku berikan kuncinya dulu karena ini merupakan soal yang mengecoh ya teman-teman. Terdapat dua tokoh, yaitu Maeda dan Kaiso. Ini sama-sama pro terhadap Indonesia, pro terhadap kemerdekaan Indonesia. Di mana Maeda ini mempermudah memberikan tempatnya atau rumahnya untuk rakyat Indonesia dalam penyusunan proklamasi, dan Kaiso itu memberikan kesempatan bagi rakyat Indonesia perjanjian tentang kemerdekaan. Jadi kalian bisa komen jawaban yang tepat di kolom komentar teman-teman. Biar kalian enggak bosan, langsung aja bisa komen di kolom komentar jawaban yang tepat ya teman-teman. Nanti jika salah akan aku benarkan dan aku berikan alasan untuk kalian. Oke, nomor 3 clear. Kita lanjut ke soal nomor 4. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan merupakan perwujudan sila. Ini kuncinya adalah kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ya teman-teman. A. Sila pertama, kita skip dulu. B. Sila kedua. C. Sila ketiga. D. Sila keempat. E. Sila kelima. Jadi aku langsung berikan jawabannya untuk kalian. Jadi dalam sila ini di mana mampu menempatkan persatuan dan kesatuan, keselamatan bangsa itu sebagai kepentingan bersama. Dan itu terdapat di sila nomor 3 ya teman-teman. Kalian bisa cek langsung susunannya. Pancasila bisa kalian cari di buku kalian. Jadi yang paling tepat itu sila ke-3, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu secara bersama-sama. Persatuan Indonesia kan mengutamakan keperluan bersama, bukan kepentingan pribadi. Jadi jawaban yang tepat adalah sila ke-3. Oke, di sini mungkin kalian bingung ya teman-teman. Kalian bisa mengulang. Kalian bisa mengulang videoku ini untuk belajar ya teman-teman jika kalian bingung. Kita lanjut saja ke soal nomor 5. Oh, ini juga sering keluar ini teman-teman. Yang menjadi kausa material dari Pancasila adalah, jadi aku berikan penjelasan untuk kalian. Kausa itu ada 4 ya teman-teman dalam Pancasila. Ada kausa material, formalis, efisien, dan finalis. Kalau di sini ditanyakan yang material, berarti kalau struktur bangunan itu material ada di awal. Jadi ibarat negara itu bukan undang-undangnya dulu, tetapi ada suatu bangsanya, ada suatu wilayahnya. Berarti yang berhubungan dengan material atau berhubungan dengan kausa material ini adalah bangsa.
Kita cari pilihan di ABC-an ini, yang tepat adalah bangsa Indonesia. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A ya teman-teman, dan B ini salah. C itu BPUPKI juga salah. BPUPKI, PPKI itu masuk ke dalam kausa efisien dan finalis ya teman-teman. Dan yang E itu Piagam Jakarta. Oke teman-teman, jadi jawaban yang tepat adalah yang A, bangsa Indonesia. Oke, kita langsung saja lanjut ke soal nomor 6. Dasar suatu negara sering disebut dasar falsafah negara adalah dasar suatu negara sering disebut dasar falsafah negara atau, nah ini kata kuncinya adalah falsafah negara. Jadi falsafah negara itu merupakan suatu dasar. Ya, nama lain falsafah negara itu adalah, kita cek di jawabannya, A, ideologi. Ya benar, ideologi, tapi kan ini yang kita cari falsafah negara, jadi ini salah. Ini yang pilihan B, pandangan hidup, ini hampir sama dengan ideologi ya teman-teman, jadi kedua pilihan ini salah. Filosofis Grundslag, ini bisa kita simpan terlebih dahulu ya teman-teman. Yang D, konstitusi, tidak ada hubungannya ini dengan konstitusi. Yang E, instrument of government, ini juga kita simpan dulu ya teman-teman, tapi ini salah teman-teman. Karena aku pilih jawaban filosofis Grundslag adalah nama lain falsafah negara sendiri adalah filosofis Grundslag teman-teman. Itu adalah kuncinya ya teman-teman di jawaban yang C. Jadi nama lain falsafah negara atau dasar dari suatu negara itu adalah filosofis Grundslag. Oke, nomor 6 sudah selesai. Kita lanjut ke nomor 7. Kita next lanjut ke nomor 7. Nilai yang terkandung dalam setiap sila-sila Pancasila merupakan nilai yang tidak dapat dirubah karena merupakan nilai, ini gampang banget ya teman-teman. Nilai yang tidak dapat diubah. Jadi kita lihat pilihan jawabannya, nilai praktis, nilai instrumen, nilai dasar, nilai jasmaniah, rohaniah. Kita cari jawaban yang kira-kira menyimpang terlebih dahulu ya teman-teman. Ini jasmaniah, rohaniah di dalam sila-sila itu tidak ada teman-teman. Tidak ada yang cocok di jasmaniah dan rohaniah karena ini merupakan kata baru yang terdapat di Pancasila. Masa dalam Pancasila ada nilai jasmani, rohani ya? Tidak mungkin. Jadi pilihan yang tersisa adalah praktis, instrumen, dasar. Tetapi ditanyakan di sini adalah nilai yang tidak dapat dirubah. Berarti yang tidak dapat dirubah itu yang tren dari Pancasila itu adalah dasarnya. Dasar tidak dapat diubah teman-teman. Jadi pilihan yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman. Nilai dasar dari Pancasila itu tidak dapat diubah. Oke, dan praktis instrumen ini salah ya teman-teman. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, sampai di sini kalian udah mulai bingung? Jika bingung atau terlalu cepat penjelasanku, bisa diulang videonya atau bertanya di kolom komentar ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 8. Dalam buku yang ditulis Empu Tantular, di kata kuncinya Empu Tantular, diuraikan susunan pemerintahan Majapahit yang mencerminkan unsur musyawarah, hubungan dengan negara-negara tetangga, serta kehidupan yang berketuhanan. Tercermin dalam susunan kerukunan antar agama. Buku tersebut adalah Nagara Tertagama, Arjuna Wiwaha, Sutasoma, Pararaton, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi teman-teman, di kerajaan Majapahit itu terdapat Empu Tantular. Dia itu menuliskan buku yang berisi sebagian besar tentang Bhinneka Tunggal Ika teman-teman. Ada mencerminkan unsur musyawarah, hubungan dengan negara-negara tetangga, dan kehidupan yang berketuhanan, serta kerukunan antar agama. Jadi Empu Tantular itu isi bukunya terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika teman-teman, dan ini ada pilihan jawaban E. Kan kita mencari bukunya ya teman-teman, bukan isinya, jadi ini salah. Nagara Kertagama, jadi yang tersisa hanya 4 ini, tetapi hanya satu jawaban yang tepat, yaitu Sutasoma, karena ini pilihan jawaban yang pasti teman-teman. Empu Tantular itu menulis buku Sutasoma yang berisi tentang kebinekaan yang terdapat unsur musyawarah, hubungan dengan negara, berketuhanan, dan kerukunan antar umat beragama. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C teman-teman.
Oke, nomor 8 clear. Langsung saja kita menuju ke nomor 9. Asal mula Pancasila bisa dilihat dari bangsa Indonesia sebagai asal mula bahan yang terkandung dalam butir-butir Pancasila, yakni terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan, dan agama-agama disebut. Yang itu udah aku jelasin ya tadi teman-teman. Oke, di nomor 9 ini kita ambil kata kuncinya terlebih dahulu, yaitu asal mula Pancasila dilihat dari bangsa Indonesia sebagai awal yang terbentuk dari bahan adat-adat kebiasaan, kebudayaan, dan agama. 4 kausa itu susunannya adalah material tadi, kausa material merupakan material yaitu bahan. Bahan terbentuknya suatu Pancasila, ada bangsa Indonesia. Yang kedua formalis, itu membahas tentang awal mula Pancasila itu terbentuk. Ada kausa efisien, di mana perencanaan Pancasila itu digunakan sebagai dasar negara. Yang keempat adalah kausa finalis, di mana sudah sah sebagai dasar negara. Jadi di 4 kausa ini disebutkan kata kuncinya dilihat dari bangsa Indonesia. Berarti yang berhubungan dengan bangsa Indonesia adalah material. Berarti yang masuk adalah kausa material ya teman-teman. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah yang C. Kausa material karena berisikan dari bangsa Indonesia atau awal mulanya. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah C ya teman-teman. Nomor 9 sudah clear. Kita lanjut ke nomor terakhir teman-teman. Pancasila berisi seperangkat nilai yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat. Nilai yang terkandung dalam Pancasila kecuali, yaitu ini merupakan soal juga yang menjebak ya teman-teman. Ada 5 sila teman-teman. Kata kuncinya ada 5 sila. Ini juga diambil kecuali teman-teman. Jadi yang bukan. Kalau sekilas itu hampir benar semua, tapi terdapat satu pilihan jawaban yang salah teman-teman. Yang A, ketuhanan. Ketuhanan kan kita urutkan saja Pancasila ya teman-teman. 1, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kata depan ketuhanan sudah tercantum di sini. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan, nilai unsur kemanusiaan sudah tercantum di sini. 3, persatuan Indonesia, nilai persatuan sudah tercantum di sini. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan sosial. Nilai kerakyatan juga sudah tercantum di sini. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ditekankan adalah keadilan, bukan sosialnya teman-teman. Keadilan sosial, ini kan langsung ke sosial. Jadi ini merupakan pilihan jawaban yang tidak tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, karena di sini kecuali teman-teman. Oke, nomor 10 sudah clear. Mungkin cukup di video kali ini penjelasan aku tentang 10 soal yang biasa keluar di SKD CPNS. Apabila kalian bingung, bisa tanya di kolom komentar. Dan apabila kalian ingin latihan soalnya seperti ini, bisa aku kirimkan latihan soalnya di kontak yang ada di deskripsi teman-teman. Untuk itu jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Dan melihat video-video aku berikutnya. Salam sehat, salam sejahtera, dan sukses selalu untuk ujian SKD kalian. See you again.